Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa kelas 8. Balik lagi dengan Pak Rijal. Bapak ucapkan selamat yang sudah naik kelas dan melanjutkan kegiatan pembelajaran di kelas 8. Pada hari ini kita akan mau memasuki kegiatan pertama untuk pelajaran MTK. Kita akan mempelajari mengenai bab yang awal di bab semester ganjil tahun ajaran yang baru ini, yaitu kita akan mempelajari mengenai faktorisasi pada aljabar. Yuk, disiapkan buku catatannya. Kamu catat yang Bapak tandai dengan tanda hijau karena itu adalah materi-materi yang penting untuk kalian ketahui. Anak-anak Bapak kelas 8, mengenai faktorisasi aljabar, kita akan mempelajari 3 bagian penting dari materi ini, yaitu mengenai operasi hitung bentuk aljabar, pemfaktoran bentuk aljabar, dan pecahan dalam bentuk aljabar. Jadi hanya ada 3 materi utama yang akan kita pelajari. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertamanya mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita perhatiin dulu contoh-contoh berikut ini buat mengingat kembali mengenai materi-materi ini. Kita lihat yang pertama itu ada, dia bilang 2PQ. Kemudian yang ketiga ada 2X tambah 3Y kurang 5. Dan yang kelima ada 9X pangkat 2 kurang 3X kurang 3XY tambah 8. Nah, pada bentuk aljabar yang nomor 1 itu sebagai suku tunggal, dikatakan sebagai suku tunggal karena dia hanya terdiri atas satu suku, yaitu suku 2PQ. Nah, pada bentuk aljabar tersebut nanti angka 2 disebut sebagai koefisien, sedangkan P dan Q disebut sebagai variabel. Jadi kalau kamu tulis seperti ini. Misalkan kamu punya di sini ada 2AB. Nah, nanti yang angka di depan huruf itu nanti disebut sebagai koefisien, sementara huruf itu disebut sebagai variabel. Nah, ini yang perlu kamu catat, kamu pahami. Jadi biar nanti nggak bingung, 2A dan B, 2AB, 2-nya disebut koefisien, AB-nya nanti disebut sebagai variabel. Adapun pada bentuk aljabar yang kedua, nomor 2 disebut suku 2. Ada 2 suku nih. Karena terdiri dari bentuk aljabar yang memiliki 2 suku, yaitu dia mempunyai sebagai berikut, memuat sebagai berikut. Suku yang memuat variabel X, koefisiennya adalah 5. Karena kan dia tadi bilangnya 5X ya. Nah, koefisiennya 5, variabelnya adalah X. Suku yang tidak punya variabel, dia nggak punya variabel X, itu adalah 4. Berarti yang 4-nya ini, dia kan nggak punya huruf nih. Berarti dia dikatakan sebagai konstanta. Jadi, kata-katanya seperti ini yang perlu kamu catat. Angka tanpa huruf disebut sebagai konstanta. Poin pentingnya adalah angka yang tidak punya huruf nanti pada aljabar disebut sebagai konstanta. Jadi nanti ada perbedaan. Ada yang namanya, yang perlu kamu hafali adalah koefisien, variabel, konstanta, sama suku. Ya,
Koefisien itu artinya angka yang ada di depan. Variabel itu artinya adalah huruf-hurufnya. Konstanta artinya adalah angka yang nggak punya huruf. Suku artinya banyaknya suku. Kita lihat ya. Kita hitung jumlah sukunya. Yang pertama ini satu suku. Yang kedua ini dua suku. Cara ngeliatnya gitu paling gampang ya. Yang ketiga ini ada 3 suku. Karena dia ada 3 bagian. Yang keempat juga ada 3 suku. Yang kelima juga ada 3 suku. Nah, jadi kalau suku itu dilihat dari situnya, bagian-bagiannya. Hurufnya disebut sebagai variabel. Angka di depannya disebut sebagai koefisien. Itu yang bagian awalnya dulu. Sekarang kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, pada aljabar itu sama seperti bilangan biasa, dia ada mempunyai sifat komutatif. Maksudnya adalah kalau A ditambah B, berarti B sama aja dengan ditambah A. Boleh dibolak-balik. Atau bisa juga dia mempunyai sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Jika dalam kurung A tambah B, lalu ditambah C, maka bisa diganti menjadi A ditambah B tambah C. Dan terakhir ada yang namanya sifat distributif. Semisal ada A dikali A tambah B, A dikali B tambah C, maka dia nanti bisa berlaku A kali B ditambah dengan A kali C. Berarti ditulisnya menjadi AB tambah AC. Ini adalah sifat-sifatnya. Ada 3 sifat yang ini yang penting. Kita perhatiin contoh biar kita lebih paham. Contoh yang pertama, dia minta untuk kita sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Di sini ada 6M ditambah 3N. 6MN ditambah 3MN. Nah, berarti bisa kita jumlah nih. 6MN ditambah 3MN, dia mempunyai variabelnya sama. Oke, kata-kata kuncinya di sini kita buat seperti ini. Untuk dijumlah atau dikurang, syaratnya harus variabel sama. Variabel tadi artinya apa? Huruf ya. Harus variabel yang sama. Yang sama. Kamu kasih tanda. Sebuah aljabar mau ditambah atau mau dikurang baru bisa dihitung pertambahan atau pengurangannya kalau variabelnya adalah yang sama. Berarti kayak ini, 6M tambah 6MN tambah 3MN hasilnya jadi 9MN. Tinggal koefisiennya yang kamu jumlahin 6 tambah 3, hasilnya nanti menjadi 9MN. Berikutnya soal yang B, dia bilang 16X tambah 3 tambah 3X tambah 4. Nah, cara mengerjakannya adalah kamu jumlahkan yang sukunya sama. 6X sama 3X sukunya sama. Bisa kamu jumlahin. Kemudian untuk yang 3 sama 4 sama-sama konstanta tadi ya. Konstanta itu kan yang nggak punya huruf. Bisa juga kamu jumlahin. Nanti 16X tambah 3X dia menjadi 19X. Dan 3 tambah 4 dia menjadi positif 7. Berarti jawabannya adalah 19X tambah 7. Nah, soal yang berikutnya adalah soal yang C. Di sini dia bilang negatif X kurang negatif dikurang Y tambah X kurang 3. Maka cara pengerjaannya sama seperti tadi. Kamu gabungkan yang mempunyai suku yang sama. X sama X. Lalu Y sama 3 nggak bisa digabung. Mereka berdua digabung. Min X tambah X berarti sama dengan min 1 tambah 1. Artinya dia jadi 0. Habis. Sisanya yang tersisa adalah angka negatif Y sama negatif 3. Berarti bisa kamu jawab
menjadi min Y min 3. Seperti itu. Berikutnya untuk soal yang D, dia bilang 2P kurang 3P pangkat 2 tambah 2Q kurang 5Q pangkat 2 tambah 3P. Maka untuk mengerjakannya adalah sama seperti tadi. Kita cari yang sukunya harus sejenis dulu. 2P dia sukunya sejenis dengan 3P. Kasih tanda seret. Nah, kemudian negatif 3P pangkat 2 nggak punya temen. 2Q juga nggak ada yang sama. 2Q pangkat 2 juga nggak sama. Kamu lihat 2Q sama 5Q pangkat 2 ini nggak sama. Nggak sama mereka berdua. Kenapa? Karena pangkatnya berbeda. Jadi dia bisa sama kalau pangkatnya harus yang sama. Berarti dari sini yang bisa kamu gabungkan hanya 3P sama 2P. 3P sama 2P dijumlah dia menjadi 5P. Sisanya kamu tulis negatif 3P pangkat 2 ditambah 5P hasil dari 2 tambah 3 terus dikurangi 5P pangkat 2 ditambah dengan 2Q. Contoh yang E. Nah, contoh yang E ini dia mengandung unsur perkalian, unsur komutatifnya tadi ya, distributifnya. Kita lihat 6M tambah 3 dalam kurung M pangkat 2 kurangi N pangkat 2 dikurang 2M pangkat 2 tambah 3N pangkat 2. Untuk mengerjakannya adalah langkah yang pertama, kamu harus yang dalam kurung kamu kerjakan lebih dahulu. Seperti ini. Berarti ini dikalikan dulu ke dalam kurungan. 3 dikali dengan M pangkat 2 menjadi 3M pangkat 2. 3 kali N pangkat 2 dikali dengan negatif N pangkat 2 berarti dia menjadi negatif 3N pangkat 2. Sehingga hasilnya menjadi 6M tambah 3M pangkat 2 kurang 3N pangkat 2 kurang 2M pangkat 2 tambah 3N pangkat 2. Tinggal kamu gabungkan yang mempunyai suku yang sejenis, suku yang sama. Suku yang sama adalah yang huruf M pangkat 2. Kamu gabungkan dengan yang ini. Negatif 2M pangkat 2. Kemudian negatif 3 pangkat ganti warna. Kemudian yang negatif 3N pangkat 2 kamu gabungkan dengan yang positif 3N pangkat 2. Ini negatif ketemu dengan positif. Berarti min 3 tambah 3 dia habis. Jadi 0. Kemudian yang 3M pangkat 2 digabungkan dengan negatif 2M pangkat 2 berarti artinya 3 dikurang 2 jadinya 1. Atau ditulis dengan M pangkat 2 saja dan sisanya tinggal 6M. Berarti jawabannya nanti menjadi M pangkat 2 tambah M tambah 6M maksudnya, sisaan dari sini. Sehingga jawaban terakhirnya adalah M pangkat 2 ditambah dengan 6N. Oke. Kemudian kita perhatikan contoh yang berikutnya. Tentukanlah hasil dari penjumlahan 10x pangkat 2 tambah 6xy kurang 12 dan negatif 4x pangkat 2 kurang 2xy tambah 10. Kita jumlahkan. Cara menulisnya, cara menulis jawabannya adalah dengan cara seperti ini. 10x kuadrat tambah 6xy kurang 12 kamu tambah dengan dalam kurung yang belakangnya kamu tulis. Ditambah dalam kurung negatif 4x pangkat 2 kurang 2xy tambah 10. Setelah itu kamu kalikan ke dalam nih untuk
tanda bacanya. Positif kali negatif jadi negatif, positif kali negatif jadi negatif, positif kali positif jadi positif. Jadi pas kamu rapihin dia menjadi seperti ini. Tandanya menjadi negatif, negatif, positif gitu ya. Wah, ngaco nih nulisnya. Bukunya ngaco. Kita lihat yang di depannya. Yang di depannya tetap 10x kuadrat di enggak ngaco ya. Enggak ngaco. Berarti dia langsung digabungkan nih. 10x kuadrat dikurang dengan 4x kuadrat ditambah 6xy dikurangin 2xy kemudian min 10 ditambah 10. Sehingga jawabannya menjadi 6x kuadrat tambah 4xy kurang 2. Kemudian yang berikutnya, pengurangan. Kalau ada kata-kata pengurangan, itu cara pengerjaannya begini. Pengurangan 8p pangkat 2 tambah 10p tambah 15 dari, ada kata-kata dari ini. Yang perlu kamu ingat, ada kata-kata dari 4p pangkat 2 kurangin 10p kurang 5. Kalau ada kata-kata dari, berarti dia belakangnya dikurangkan dengan yang ada di depan. Ya, fungsi belakang kurangkan dengan fungsi depan. Jadi buat catatannya seperti ini. Kalau dia ada kata-kata dari, artinya adalah fungsi belakang atau aljabar yang ada di belakang kamu kurang dengan fungsi yang ada di depan atau aljabar yang ada di depannya. Kalau ada kata-kata dari ya. Oke. Berarti dia belakang dulu dikurangkan dengan yang di depan. Berarti dia menjadi 4p pangkat 2 min kali plus jadi minus 8p pangkat 2, kemudian min 10, kemudian min kali plus juga tetap jadi min 10p, min 10p, min 10p, kemudian min 5, terus min kali plus 5, berarti menjadi minus 15. Sehingga pas kamu hitung, dia menjadi negatif 4p pangkat 2 dikurangi 20p dikurangi 20. Itu adalah contoh mengenai pengurangan pada aljabar. Berikutnya adalah perkalian pada bentuk aljabar. Materi perkalian pada bentuk aljabar akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Cukup sekian untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk materi yang berikutnya. Ini untuk next.